A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan saya Syukron Jayadi. Saya adalah salah satu peserta di pelatihan Inner Game Life Coach Academy yang diselenggarakan oleh PPA Institute di bawah bimbingan Coach Sony Abikim. Izinkan hari ini saya berbagi sekaligus memurojaah materi yang pernah saya pelajari di pelatihan ini. Dan hari ini kita akan berbagi satu topik yang berjudul The Basic of Inner Game. Sahabat-sahabat sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa di dalam diri kita terdapat dinamika, terdapat permainan, games yang ini perlu kita kelola, perlu kita tata, perlu kita kendalikan, bahkan kita menangkan. Kenapa? Karena ketika kita bisa mengelola permainan dalam diri, insya Allah akan menghasilkan dampak-dampak positif, dampak-dampak besar terhadap perubahan hidup kita menjadi lebih baik. Nah, permainan dalam diri ini selanjutnya kita sebut dengan inner game. Inner game ini menyangkut pikiran yang kita sebut juga dengan mindset. Dan yang berikutnya ada perasaan yang melibatkan kolbu, yang itu kita sebut dengan heart set. Keduanya ini perlu kita tata, perlu kita kelola, dan kita menangkan agar kita bisa menjalankan hidup ini dengan lebih produktif, lebih positif. Nah, seringkali pikiran kita ini sering bermain-main. Terkadang dia tertarik ke masa lalu, membawa penyesalan, kekecewaan, kesedihan, atau kemarahan. Atau juga bermain dan tertarik ke masa depan, sehingga membuat kita menjadi overthinking, ya. Hadir rasa khawatir, ketakutan, kecemasan, dan perasaan-perasaan lain. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang mengganggu dan memberikan dampak negatif terhadap diri kita, sehingga kita tidak bisa menjalankan keseharian kita dengan baik. Maka inner game kita atau permainan dinamika dalam diri kita ini perlu dikelola. Nah, apa aja sih yang kita dapat kalau kita mampu mengelola dinamika atau inner game dalam diri kita ini? Setidaknya dampak positif yang bisa kita dapatkan manakala kita bisa mengendalikan ruang dalam diri kita adalah yang pertama, tentu meningkatkan produktivitas kita dalam beramal kebaikan. Yang kedua, menjadikan kita pribadi yang terus bertumbuh. Yang ketiga, memiliki kepuasan batin yang baik. Wah, ini sesuatu yang orang banyak inginkan, ya. Kemudian kita akan menjadi pribadi yang full energi. Kemudian kita akan sejahtera lahir dan batin, dan yang paling terpenting adalah kita memperoleh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Tapi manakala kita gagal, ya, manakala kita tidak berhasil mengelola inner game kita, maka juga akan hadir dampak-dampak negatif, ya, dari ketidakmampuan kita mengendalikan inner game kita. Apa saja yang kita akan alami? Di antaranya kita akan mengalami kesedihan yang mendalam, ya, cemas berlebihan, overthinking, ya, kecewa yang mendalam, luka batin yang berkelanjutan, kemudian hidup terasa hampa, punya kesehatan mental yang buruk, ya, stressful, depresi, ya, hilang energi, dan yang paling parahnya lagi
kita kehilangan rasa syukur terhadap hidup yang kita jalani ini. Na'udzubillah. Semoga kita tidak mengalami itu semua. Atau jangan-jangan kita sudah mengalami beberapa dampak-dampak yang tadi. Kalau kita sudah mengalami dampak-dampak yang negatif tadi, maka dapat dipastikan kita telah kalah dengan inner game kita. Maka hari ini, yuk saya mengajak teman-teman semua, mari kita belajar mengelola pikiran dan perasaan kita, inner game kita. Nah, untuk memahami bagaimana cara kita mengelola inner game kita dengan baik, terlebih dahulu kita pelajari bagaimana sih siklus pikiran ini mempengaruhi hasil-hasil di luar. Sahabat-sahabat sekalian, seringkali kita mengikuti pelatihan, mengikuti webinar, mengikuti seminar atau training apapun itu, tiada lain tiada bukan tujuannya adalah ingin merubah hasil agar hasilnya itu jauh lebih baik, jauh lebih melimpah. Tapi ya, perlu kita pahami bersama bahwa hasil-hasil ini akan berubah manakala kita merubah tindakan kita, merubah perilaku kita. Maka kalau kita ingin hasil yang lebih baik, kita perlu merubah perilaku kita, perlu merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kata Albert Einstein, definisi orang bodoh adalah mereka yang menginginkan hasil yang berbeda tapi melakukan hal-hal yang sama dengan hari-hari sebelumnya. Maka kita tidak ingin dikatakan orang bodoh. Kalau kita ingin berubah hasil, maka kita ubah dulu perilaku kita. Kita ubah dulu kebiasaan kita. Tapi kebiasaan ini dipengaruhi oleh perasaan. Oleh karena itu, kalau kita mau merubah perilaku kita menjadi perilaku yang lebih baik, lebih konsisten, lebih positif, kita harus ubah dulu perasaan kita. Coba bayangkan, ketika sahabat sekalian dalam kondisi bad mood, perasaan tidak baik, kemudian diminta untuk menyapu ruang tamu, ya, apa yang terjadi? Mungkin kita akan menyapu dengan uring-uringan, malas-malasan, kemudian asal-asalan, atau bahkan kita nggak mau menyapu karena membawa perasaan bad mood tadi. Tapi bagaimana ketika kita dalam perasaan yang bahagia, full energi, ceria, tentu kita akan melakukan aktivitas menyapu itu dengan senang hati, dengan bahagia, ya, dengan teliti, dan itu merubah hasil berikutnya. Nah, sehingga tindakan kita itu dipengaruhi oleh perasaan kita. Kalau mau tindakannya positif, maka perasaannya dulu yang perlu diatur menjadi perasaan yang positif. Nah, perasaan ini sendiri dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, maka akan menimbulkan perasaan yang positif. Perasaan yang positif akan menimbulkan tindakan dan perilaku yang positif, dan perilaku atau tindakan yang positif ini akan merubah hasil-hasil menjadi lebih baik, lebih positif. Jadi, semua bermuara dari pikiran kita. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah tahu bagaimana siklus perjalanan pikiran ini mempengaruhi hasil, selanjutnya kita akan belajar 7 basic bagaimana mengelola pikiran. Ada 7 kaidah yang perlu kita pelajari untuk bisa mengelola pikiran kita dengan baik. Yang pertama, bahwasannya manusia itu diberikan pilihan untuk memilih pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Ya. Jadi kita diberikan kewenangan oleh Allah untuk memilih pikiran, memilih perasaan. Ya. Tidak saklek langsung dari Allah diberikan seperti itu, tapi ketika kita mengalami suatu kejadian, mengalami suatu situasi, itu ya, bisa kita kendalikan, bisa kita pilih pikiran apa yang akan kita masukkan terhadap kejadian yang sedang kita hadapi. Jadi sekali lagi, manusia itu diberikan kemampuan untuk memilih pikiran, perasaan, dan perilakunya. Yang kedua, kejadian atau situasi itu berbeda dengan pikiran. Kejadian atau situasi adalah sesuatu yang berada di luar, sementara pikiran ya, yang berada di dalam diri kita, dan ini bisa kita atur, bisa kita kelola. Berbeda dengan kejadian, tidak sama. Ya. Yang ketiga, kita
tidak bisa memilih kejadian yang menimpa diri kita, tapi kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Jadi kita itu nggak bisa memilih mau kejadian yang bahagia terus, mau situasi yang bahagia terus, tidak bisa. Ya, kita tidak bisa memilih kejadian-kejadian itu. Semuanya datang begitu saja, baik itu kejadian positif maupun negatif. Nah, menderita atau bahagia itu tergantung daripada bagaimana kita merespon setiap peristiwa itu di dalam pikiran kita. Kemudian yang keempat, untuk merubah hasil, kita perlu merubah perilaku. Untuk merubah perilaku, kita perlu merubah perasaan kita. Dan untuk bisa merubah perasaan, kita perlu merubah pikiran kita. Jadi kembali lagi, muaranya semua berawal dari pikiran kita. Ya. Yang kelima, untuk merubah atau mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku, kita perlu menyadari atau sadar terlebih dahulu. Nah, seringkali kita ini, ya, ketika mengalami sebuah kejadian, kita langsung loncat ke perasaan kita. Padahal alur yang benar, ketika kita bertemu dengan kejadian, bertemu dengan situasi, kita masukkan dulu ke pikiran kita. Kita sadari dulu kejadian itu, kita sadari pikiran kita. Pikiran kita ini apa yang muncul, pikiran apa yang muncul dalam benak kita. Ya. Nah, setelah kita sadari apakah positif atau negatif pikiran yang ada di dalam otak kita, itu baru kita bisa putuskan untuk memindahkannya menjadi lebih negatif, lebih positif, ya. Jadi sadari dulu kejadiannya, sadari apa yang sedang kita pikirkan, apakah positif atau negatif. Kalau misalnya negatif, maka kita langsung berusaha untuk membelokkannya atau mengelolanya. Ya, jadi harus dimulai dari kesadaran terlebih dahulu. Yang keenam, meskipun hasil dapat dikendalikan oleh perilaku, perasaan, dan juga pikiran kita, tapi bukan berarti kita menuhankan hasil dari ikhtiar kita. Ingat, setiap usaha kita itu, ya, dipengaruhi juga oleh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak boleh menuhankan ikhtiar kita. Bolehlah kita paham ilmunya, kemudian caranya sudah tahu, ilmunya sudah tahu, kemudian kita praktekkan secara maksimal, tapi kita tidak boleh menuhankan hasil dari ikhtiar kita itu. Tetap kita harus yakin bahwa ada keterlibatan Allah dalam menetapkan takdir dari ikhtiar-ikhtiar kita. Nah, karena ada keterlibatan Allah, maka di poin ketujuh, ya, jangan mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku. Tapi libatkan Allah. Minta ditemani sama Allah ketika kita berikhtiar mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Ya. Nah, ini 7 kaidah dasar dalam melatih diri kita untuk mengelola pikiran dan perasaan kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah kita mempelajari 7 kaidah bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan kita, maka berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana memilih pikiran baru. Kenapa kita perlu belajar atau praktek memilih pikiran baru ini? Ini adalah bentuk praktek sederhana yang berlatih untuk mengendalikan pikiran kita. Nanti kalau kita sudah bisa mengendalikan dengan praktek kecil ini, insya Allah itu akan berpengaruh pada perasaan kita. Kemudian berpengaruh juga kepada tindakan kita dan juga berpengaruh pada hasil-hasil di luar. Ya. Nah, latihannya menggunakan satu kanvas di sini. Ya. Kanvas ini bertemakan latihan memilih pikiran. Di sini terdapat 5 kolom. Kolom pertama yaitu kolom situasi atau kejadian. Kolom kedua ada kolom pikiran dan di sebelahnya ada kolom perasaan. Kemudian di bawahnya ada kolom pikiran baru dan di sebelahnya ada kolom perasaan baru. Nah, sahabat-sahabat semua, boleh memulai dari menangkap kejadian terlebih dahulu atau menuliskan dulu perasaan-perasaan negatif yang sekarang sedang dialami. Ya. Contoh misalnya nih, sahabat-sahabat lagi merasakan perasaan marah,
jengkel, dongkol. Coba diamati, perasaan itu muncul gara-gara kejadian apa? Oh, ternyata anaknya lagi rewel, anaknya lagi aktif banget dan menghambur-hambur barang-barang mainan di kamarnya sehingga berhamburan menjadi berantakan di sekitaran kamarnya. Oh, ternyata itu yang menyebabkan perasaannya marah, jengkel, dan lain. Kemudian kita coba tangkap pikiran kita ini, apa yang ada di dalam pikiran kita ini. Oh, ternyata di dalam pikiran kita ini muncul pikiran, gak tahu apa, orang tuanya lagi capek, ini anak kok main hambur-hambur aja. Ya. Kok anak ini aktif banget sih, gak kayak anak yang lain, mungkin ya. Itu pikiran-pikiran yang muncul dalam diri kita sehingga muncul perasaan jengkel itu. Nah, kalau kita sudah menyadari, menangkap pikiran-pikiran itu, coba sekarang kita melatih diri kita untuk memilih pikiran yang baru. Coba kita tuliskan sini pikiran baru yang lebih positif. Ya, contoh 1, ya, anak aktif itu tanda dia sehat. Banyak loh di luar sana anak-anak yang pasif, ya, dan itu pasifnya itu, diamnya itu bukan karena dia nurut, tapi karena sakit, karena dia tidak sehat, ya. Atau pikiran yang kedua lagi, ya, anak-anak ini, ya, masanya sebentar, masa anak-anak itu sebentar. Nanti kalau udah dewasa, nggak akan mereka melakukan hal yang seperti ini. Nanti kalau mereka sudah besar, susah untuk diajak ngobrol, diajak ngumpul, ya, diajak bersama dengan orang tuanya, karena mereka udah besar. Mereka akan hidup dengan kehidupannya masing-masing. Kemudian pikiran yang ketiga, ya, banyak loh orang-orang di luar sana yang belum memiliki keturunan dan sangat menginginkannya, dan kita diberikan rezeki keturunan itu. Nah, kalau pikiran-pikiran baru yang positif ini kita tanamkan dalam diri kita, kita pilih, kita buat, maka akan muncul perasaan baru. Apa perasaan barunya? Ada rasa tenang, rasa damai, kebersyukuran karena memiliki keturunan. Ya, jadi perasaan yang muncul perasaan yang lebih positif. Nah, coba teman-teman, ya, coba tangkap kejadian-kejadian saat ini atau kemarin-kemarin yang membuat teman-teman itu punya perasaan-perasaan yang negatif. Tulis kejadiannya, tulis perasaannya, kemudian apa pada waktu itu pikiran yang melintas di dalam benak kita. Setelah kita tulis, coba kita belokkan menjadi pikiran yang baru yang lebih positif. Insya Allah nanti akan hadir perasaan yang baru. Nah, teman-teman, bagi yang ingin berlatih, boleh mendownload kanvas ini di link yang ada di deskripsi video di channel ini. Silahkan. Nah, itu teman-teman, ya, the basic of inner game. Basic dari bagaimana menata atau mengelola ruang dalam diri kita. Semoga bermanfaat, ya, dan kita nanti akan lanjutkan pembahasan ini karena pembahasannya ini masih sangat panjang, ya. Yang hari ini kita bahas masih basicnya, masih dasarnya. Ya, semoga kita terus bersemangat dalam mempelajari ilmu inner game ini, karena kalau kita berhasil mengelola ruang dalam diri kita dengan baik, insya Allah akan menimbulkan dampak-dampak besar terhadap kehidupan kita berikutnya. Semoga bahagia, salam sejahtera. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.